كن فضوليا كن فضوليا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah ke Madinah. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika jumlah pengikutnya mencapai 70 orang, Rasulullah SAW merasa senang karena Allah telah membuatkannya suatu benteng pertahanan. Akan tetapi permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik kepada kaum muslimin pun semakin gencar dan berat. Mereka menerima cacian dan penyiksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk hijrah. Pengaduan dan permintaan izin tersebut dijawab oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yatsrib. Barang siapa yang ingin keluar, maka hendaklah keluar ke Yatsrib. Para sahabat pun kemudian bersiap mengemas semua barangnya dan berangkat ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu, sahabat Rasulullah SAW datang secara bergelombang dan turun ke rumah-rumah kaum Ansor untuk mendapatkan tempat dan perlindungan. Pada saat Rasulullah SAW berencana melakukan hijrah ke Madinah, kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir jangan-jangan Rasulullah SAW keluar dari Mekah kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Akhirnya kaum Quraisy berniat untuk melakukan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah memperoleh kesepakatan, malaikat Jibril datang pada Rasulullah SAW untuk memerintahkan berhijrah dan melarang Rasulullah SAW untuk tidak tidur di tempat tidurnya malam itu. Rasulullah SAW menyiapkan semua perlengkapan hijrahnya dan telah menyusun strategi agar bisa sampai ke Madinah. Kemudian pada malam hijrah Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrik telah menunggu di pintu Rasulullah SAW. Mereka mengintai hendak membunuhnya. Akan tetapi Rasulullah SAW lewat di hadapan mereka dengan selamat karena Allah telah mendatangkannya rasa kantuk pada mereka. Sementara itu Ali bin Abi Thalib tidur dengan tenang di atas tempat tidur Rasulullah SAW setelah mendapatkan jaminan dari beliau bahwa mereka tidak akan berbuat kejahatan kepadanya. Selanjutnya berangkatlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Gua Thur. Menurut riwayat yang paling kuat, peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 September tahun 622 Masehi. Lalu kaum musyrik berusaha mencari keberadaan Rasulullah SAW sampai ke Gua Thur. Kemudian salah satu dari kaum Quraisy yang bernama Suraqah bin Jatsam mengetahui Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dari belakang. Ketika hampir dekat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba kudanya tersungkur dan dia pun jatuh terpelanting sampai berulang kali. Kemudian ia bangun dengan berlumuran tanah, kemudian berteriak memanggil-manggil minta keselamatan. Tatkala Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menghampirinya, ia meminta maaf dan memohon ampunan kepadanya. Dan kepada Nabi Muhammad SAW ia menawarkan bekal perjalanan. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tawaran itu kami tidak membutuhkan itu. Yang kuminta hanya engkau tidak menyebarkan berita tentang kami." Kemudian Suraqah menyahut, "Baiklah." Setelah itu pulanglah Suraqah dan setiap bertemu dengan orang-orang yang mencari Rasulullah SAW, dia menyarankan untuk kembali saja. Demikianlah kisah Suraqah di pagi hari. Ia berjuang giat untuk membunuh Rasulullah SAW, tetapi di sore hari berbalik menjadi pelindungnya. Kemudian pada saat Rasulullah SAW sampai di Kuba,
Rasulullah SAW disambut gembira oleh penduduknya dan tinggal di rumah Kalsum bin Hidam selama beberapa hari. Rasulullah SAW kemudian membangun masjid di Kuba, masjid yang disebut oleh Allah sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Rasulullah SAW disambut dengan meriah oleh kaum Ansor. Para kaum Ansor berebut agar supaya Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Kemudian persinggahan Rasulullah SAW di rumah Ayyub al-Ansari menunjukkan betapa besar cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW ini merupakan langkah awal proses terbentuknya Darul Islam yang pertama di muka bumi pada saat itu. Di samping juga merupakan pernyataan berdirinya negara Islam di bawah pimpinan pendirinya yang pertama, Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu pekerjaan yang dilakukan pertama oleh Rasulullah SAW ialah meletakkan asas-asas penting bagi negara ini. Asas-asas tersebut tercermin pada 3 pernyataan berikut, antara lain: yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan sesama kaum muslimin secara umum, serta antara kaum muhajirin dan kaum ansor secara khusus, dan membuat perjanjian dustur yang mengatur kehidupan sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaum Yahudi secara khusus. Demikianlah kisah Rasulullah SAW pada saat hijrah ke Madinah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dengan adanya video ini kita bisa sama-sama mengetahui apa yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever